Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Abu Amid Lafal rahmatullahi berkata, barang siapa banyak mengingat mati, maka ia akan mendapatkan 3 jenis kemuliaan. 1. Taufik untuk segera bertaubat. 2. Mudah untuk qanaah atau merasa puas dengan apa yang ada dalam hal harta. 3. Bersungguh-sungguh dan merasa senang dalam beribadah. Dan barang siapa yang melalaikan maut atau mati, maka ia akan ditimpa 3 jenis musibah. 1. Lalai untuk bertaubat. 2. Tidak berpuas hati dengan pendapatannya, atau pendapatannya selalu dianggap tidak mencukupi walaupun bertambah banyak. 3. Malas beribadah. Abu Amid Lafaf rahmatullahi berkata, barang siapa banyak mengingat mati, maka ia akan mendapatkan 3 jenis kemuliaan. 1. Taufik untuk segera bertaubat. 2. Mudah untuk qanaah atau merasa puas dengan apa yang ada dalam hal harta. 3. Bersungguh-sungguh dan merasa senang dalam beribadah. Dan barang siapa yang melalaikan maut, maka ia akan ditimpa 3 jenis musibah. 1. Lalai untuk bertaubat. 2. Tidak berpuas hati dengan pendapatannya, atau pendapatannya terlalu dianggap tidak mencukupi walaupun bertambah banyak. 3. Malas beribadah. Imam Ghazali rahmatullahi berkata, segala puji bagi Zat yang Maha Suci, yang telah menghancurkan leher orang-orang zalim dan kejam dengan kematian, dan telah mematahkan pinggang raja-raja besar dengan kematian, dan telah membinasakan harapan raja-raja dari simpanan mereka dengan kematian. Mereka adalah orang-orang yang membenci berbicara tentang kematian, tetapi ketika tiba masa kematian yang dijanjikan Allah Ta'ala ke atas mereka, maka mereka dikirim ke liang kubur. Dari istana-istana yang tinggi, mereka telah dikirim ke bawah bumi, dari tempat yang bercahaya ke tempat yang gelap gulita, dari tempat yang penuh dengan pelayanan para hamba wanita dan lelaki menjadi mangsa ular dan cacing, dari makanan dan minuman yang lezat kepada pembaringan penuh debu di dalam tanah. Tidak ada lagi kumpulan kawan-kawan. Ia terperangkap dalam kesunyian yang mengerikan. Adakah mereka dapat menghindari maut dengan sembunyi di dalam benteng yang kuat? Atau apakah mereka dapat mengambil sesuatu yang lain untuk lari dari kematian? Allah Zat yang tidak sekutu baginya, Maha mengalahkan lagi Maha mengetahui, yang Maha hidup, Maha kekal, dan Zat yang Maha tunggal. Tak seorang pun yang menyerupainya. Setiap orang pasti akan mati. Setiap orang ditakdirkan akan kembali ke tanah dan bersahabat dengan ular-ular di dalam kubur. Setiap orang pasti menghadapi munkar dan nakir, 2 malaikat yang menjalankan pemeriksaan terhadap penghuni kubur. Setiap orang pasti akan memasuki dan berada dalam kubur untuk waktu yang lama. Setiap orang pasti akan melihat pemandangan yang dahsyat lagi mengerikan pada hari pengadilan. Setelah itu tidak diketahui apakah ia akan masuk surga atau neraka. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat maut. Kita seharusnya sibuk membicarakan maut di atas segalanya. Hendaknya kita
mengutamakan semua persiapan untuk menghadapinya dan selalu menunggu kedatangannya, sebab tidak diketahui kapan maut akan datang. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang pandai adalah orang yang menjaga nafsunya dan senantiasa sibuk dengan sesuatu yang akan bermanfaat setelah mati. Dan persiapan suatu amal hanya dapat dilakukan jika selalu memikirkan dan membicarakannya. Orang yang sibuk dengan keduniaan dan terperangkap di dalam tipuannya, tertawaan dalam syahwatnya, maka hatinya akan lalai dari mengingat maut, sehingga membicarakan masalah maut terasa pahit baginya dan tidak disukainya. Inilah hakikat yang telah dipermakan oleh Allah SWT, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jum'ah. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jum'ah. Alhamdulillah, apa yang saya ringkasan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Ta'ala dan berkata untuk menyampaikan pada lain. Amin.